Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sugiyarti dengan NIM 21040750134 dari kelas M213 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kemajuan teknologi dalam bidang sosial budaya. Nah, sebelum kita masuk pada inti, apa sih teknologi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI, teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang dimana merupakan gabungan dari tekni dan logos. Tekni berarti art or skill, sedangkan logos berarti science of study. Adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Capra, teknologi adalah pembahasan sistematis atas seni, terapan, atau pertukangan. Hal ini sesuai dengan literatur Yunani yang mengacu pada kata tekni yang artinya wacana seni. Nah, selanjutnya menurut Manuel Castel, teknologi ialah kumpulan alat, aturan, dan prosedur sebagai bentuk penerapan pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam kondisi yang memungkinkan terjadi pengulangan. Nah, yang ketiga menurut Gary J. Anglin, teknologi ialah penerapan ilmu perilaku, alam, dan pengetahuan lainnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, contoh kemajuan teknologi dalam bidang sosial budaya ada 9. Yang pertama yaitu cara berkomunikasi. Dulu komunikasi cukup susah untuk dilakukan karena terkendala jarak, daerah geografis, dan kondisi lainnya yang tidak memungkinkan. Namun, seiring dengan kemajuan dan pesatnya perkembangan teknologi ini membuat masyarakat mengubah cara berkomunikasi dengan orang. Nah, dengan adanya smartphone dan jaringan internet semakin memudahkan komunikasi dan interaksi. Nah, yang kedua yaitu gaya hidup. Sebelum adanya arus informasi yang pesat, hanya dengan melalui smartphone, masyarakat perlu perjalanan jauh saat hendak konsultasi ke dokter, termasuk dalam hal menjaga pola hidup sehat. Nah, namun bantuan teknologi digital saat ini informasi bertujuan untuk menjaga kesehatan itu mudah diakses, sehingga membuat sebagian masyarakat melakukan perubahan konsumsi yang mana dulunya contohnya itu sering berlebihan mengonsumsi daging, jarang berolahraga, dan lainnya. Nah, yang kita masuk ketiga yaitu emansipasi wanita. Nah, ternyata kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap terwujudnya emansipasi wanita. Nah, belakangan ini pekerjaan maupun profesi makin banyak perempuan mendapatkan tempat yang penting dalam bidang pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu terbukanya demokrasi di masyarakat. Nah, ternyata dengan akses informasi yang mudah didapatkan memberi ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan segala berita penting, baik itu menyangkut tentang pemerintahan, politik, dan lainnya, sehingga dengan mudah meningkatkan demokrasi di masyarakat dalam keseharian, yang dimana masyarakat juga dapat bersuara terkait isu yang penting. Melalui bantuan media sosial, masyarakat dengan mudah bersuara menyampaikan kritik
dan ikut terlibat dalam mewujudkan demokrasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang kelima, yaitu toleransi masyarakat yang majemuk. Nah, Indonesia yang terkenal dengan kemajemukannya mulai dari etnis, suku, budaya, adat, dan agama akan saling mengenal satu sama lain akibat adanya bantuan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, atas perbedaan-perbedaan itulah mereka di antara individu, kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan, saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya yang keenam yaitu mempelajari etos kerja negara maju. Nah, saat melihat tayangan video, TV, bahkan membaca pertukaran informasi tentang negara luar yang sudah maju dengan pesat, secara tidak langsung hal tersebut bisa mengunggah semangat untuk dapat mencari tahu serta mempelajari budaya luar yang dengan etos kerja baik, punya motivasi bagus dalam kesehariannya, sehingga membuat negara tersebut menjadi negara maju dan terus melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk peradaban manusia. Nah, begitu juga dalam mempelajari kedisiplinan orang luar terhadap kegiatannya sehari-hari, disinilah juga penting. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketujuh, yaitu cara berpakaian. Nah, cara berpakaian masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Saat ini bisa ditemukan dengan mudah cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Nah, kehadiran teknologi membuat kita terpapar pada banyak informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, kita bisa melihat berbagai variasi mode dan gaya lewat majalah, tontonan, dan sosial media. Tak jarang pakaian yang dikenakan bintang film dicontohkan bahkan menjadi tren di Indonesia. Nah, yang kedelapan, berubahnya gaya bahasa. Gaya bahasa juga berubah seiring majunya teknologi. Bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional karena tidak semua warga Indonesia mengerti bahasa daerah wilayah lainnya. Nah, penggunaan bahasa asing sebagai gaya berkomunikasi sehari-hari juga semakin terlihat. Salah satu contohnya itu menggunakan dan memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Hal ini tidak salah asalkan kita tetap menjaga kelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pada poin terakhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Ternyata kemajuan teknologi di bidang sosial budaya ini berpengaruh terhadap kemampuan untuk meningkatkan dan menyejahterakan masyarakat. Nah, mengapa demikian? Karena melalui jaringan internet yang luas, bisnis atau usaha milik masyarakat bisa dipasarkan dan dikembangkan dengan lebih mudah, hemat, dan efisien. Selanjutnya ada dua dampak dari kemajuan teknologi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang pertama kita akan membahas dampak positifnya. Dampak positif yang pertama yaitu mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Mengapa demikian? Karena perangkat teknologi yang diciptakan mampu memberikan pengalaman berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas, di mana artinya kita bisa didekatkan dengan teman, kerabat, atau saudara yang jauh, baik itu di luar kota hingga di luar negeri. Nah, selain itu, akses informasi yang cepat mampu membuat kita mengetahui
kabar, informasi, baik di media sosial maupun di artikel. Nah, peranan teknologi di sini membantu manusia supaya memperluas koneksi dan membantu dalam menyuguhkan informasi. Nah, dampak positif yang kedua yaitu membantu memenuhi kebutuhan hidup. Nah, perkembangan teknologi memberikan pilihan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, kita dapat memesan makanan, belanja, pakaian, dan keperluan rumah, hingga memesan transportasi untuk bepergian. Nah, teknologi ini hadir dalam mempermudah dan mempersingkat urusan manusia. Selanjutnya, dampak positif yang ketiga yaitu meningkatkan potensi daerah. Mengapa? Karena teknologi menjadi ruang kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mengenalkan potensi daerahnya masing-masing. Nah, seperti mengenalkan hasil bumi suatu daerah, tarian dan alat musik, serta keindahan alam hingga inovasi masyarakat daerah tersebut. Nah, sehingga hadirnya teknologi ini memberikan kesempatan dalam meningkatkan ekonomi juga sektor pariwisata. Nah, adapun dampak positif yang keempat yaitu meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan. Nah, pemerintahan melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti melakukan pengurusan administrasi secara online hingga publikasi program pemerintahan supaya memiliki transparansi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk pada dampak negatif. Yang pertama, timbulnya kesenjangan sosial. Teknologi yang menghadirkan segala kebutuhan yang memberikan status sosial antara kaya dan miskin. Nah, contohnya, semakin berkembangnya teknologi ini akan menciptakan mesin yang canggih dalam memproduksi barang atau jasa, sehingga hal ini juga menimbulkan berkurangnya tenaga kerja yang digantikan oleh mesin. Nah, dampak negatif yang kedua yaitu perubahan budaya. Nah, perubahan gaya hidup dan tata nilai masyarakat adalah pengaruh negatif. Mengapa demikian? Karena bercampurnya informasi di internet membuat seseorang bertukar informasi dan budaya, sehingga seseorang akan mudah meniru terhadap apa yang mereka tonton. Nah, seperti contohnya adalah cara berpakaian yang stylish sehingga menggeser populernya baju daerah dan juga mengerus kebiasaan berbahasa daerah. Nah, karena seiring menggunakan atau mencampur dengan bahasa asing. Nah, yang ketiga, memunculkan sifat individualisme. Nah, mengapa demikian? Karena setiap individu akan kehilangan kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, karena teknologi ini menyita waktu manusia sehingga mengurangi bersosialisasi individu terhadap orang di sekitarnya. Selain itu, teknologi yang dekatkan yang jauh sehingga mengurangi interaksi secara langsung. Nah, dampak negatif yang keempat yaitu memberikan efek candu. Nah, teknologi yang terus melakukan inovasi dan berkembang semakin praktis sehingga individu akan terus menggunakan teknologi. Nah, kecanduan teknologi bisa berupa gaya hidup yang konsumtif dan tontonan baik buruk dan dianggap lebih seru dibanding dunia nyata, sehingga individu akan terus menggunakan, membeli, dan berinteraksi dengan menggunakan teknologi. Nah, dampak negatif yang terakhir yaitu rentan terhadap konflik. Mengapa dunia teknologi yang bersifat maya, masyarakat akan mudah mengeluarkan opini, pendapat, ide, serta gagasannya, baik dalam bentuk komentar ataupun artikel.
Nah, pendapat atau opini yang dilontarkan ini tidak dapat terkontrol, sehingga bisa menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan konflik. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum teknologi ini dapat didefinisikan sebagai entitas benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Nah, dalam penggunaan teknologi ini merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata, di mana kemajuan teknologi dalam bidang sosial budaya yaitu perubahan cara komunikasi, gaya hidup, gaya berbicara, cara berpakaian, emansipasi wanita, dan lain-lain. Nah, di samping itu, kemajuan teknologi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, hal tersebut kembali lagi pada kesadaran diri sendiri. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Baik, itulah video dari saya mengenai kemajuan teknologi dalam bidang sosial budaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.